Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Widiananda, NPM 35. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengenalan pola yang membahas tentang fazi. Logika fazi. Logika fazi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Logical system yang mengikuti cara penalaran manusia yang cenderung menggunakan pendekatan dan bukan eksak. Pendekatan yang dilakukan terhadap ketidakpastian dengan mengkombinasikan nilai real 0 hingga 1 dan operasi logika. Fungsi keanggotaan fazi logik. Yang pertama yaitu representasi dari linear naik, yaitu kenaikan himpunan dimulai dari nilai domain yang memiliki nilai keanggotaan 0. Bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan yang lebih tinggi. Seperti kita lihat pada gambar berikut. 2. Representasi linear turun, yaitu garis lurus yang dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak turun ke arah nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah, seperti terlihat pada gambar berikut. Yang ketiga, representasi kurva segitiga adalah gabungan antara representasi linear naik dan representasi linear turun, seperti pada gambar berikut. Berikut ini adalah perbedaan antara Kripke set dan juga fuzzy set. Pada Kripke set merupakan himpunan yang dapat didefinisikan sebagai himpunan universal, di mana elemen acak dapat menjadi bagian dari in atau out. Sedangkan pada fuzzy set adalah kombinasi dari elemen-elemen yang memiliki tingkat keanggotaan yang berubah dalam set karena ketidakpastian dan keambiguitasan. Operasi fazi, operator N. Pada operator N atau intersection berhubungan dengan operasi irisan pada himpunan. Intersection dari dua himpunan adalah yang minimum dari tiap pasangan elemen pada kedua himpunan. Contohnya A irisan B sama dengan minimum pasangan operasi A dan juga B. Kemudian operasi OR atau union berhubungan dengan operasi gabungan pada himpunan. Union ini memiliki nilai maksimum dari tiap pasangan elemen dari kedua himpunan. Seperti A union B, maka nilai maksimum dari A dan juga B. Operator NOT. Operasi NOT berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan. Komplement himpunan fazi A diberi tanda A komplement atau NOT A dan didefinisikan sebagai A komplement X sama dengan 1 min AX. Sistem inferensi fazi. Sistem inferensi fazi yaitu sistem komputasi yang bekerja atas dasar prinsip penalaran fazi. Sistem ini digunakan untuk memetakan nilai input menjadi output menggunakan logika fazi. Tahapan-tahapannya yaitu sebagai berikut. Pada flowchart kita dapat lihat yang pertama input, kemudian selanjutnya dilakukan tahapan fazifikasi adalah proses perubahan variabel numerik menjadi variabel linguistik. Kemudian dilakukan proses penalaran, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan berdasarkan seperangkat implikasi fazi, kemudian suatu fakta yang diketahui. Lalu ada basis data pengetahuan yang memuat fungsi-fungsi keanggotaan dari himpunan fazi yang terkait dari nilai variabel linguistik yang dipakai dari aturan-aturan implikasi fazi. Kemudian ada defazifikasi, yaitu menerjemahkan himpunan dari keluaran hingga metode dan juga terdiri dari beberapa metode lainnya. Sistem inferensi fazi dibagi 3 metode, yaitu metode Tsukamoto, metode Sugeno, dan metode Mamdani. Berikut penjelasannya. 1. Metode Tsukamoto. Pertama kali diperkenalkan oleh Tsukamoto. Setiap konsekuen atau kesimpulan yang terjadi setiap aturan if then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fazi dengan fungsi keanggotaan monoton. Hasilnya, output hasil inferensi dari setiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan alfa predikat, kemudian menghitung rata-rata terbobot. Yang kedua yaitu metode Sugeno, diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Bagian output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fazi, melainkan konstanta atau ordenal atau persamaan linear orde 1. Model Sugeno ordenal. If x1 is A1, x2 is A2 hingga xn is An dan z sama dengan k. Kemudian model Sugeno orde 1. If x1 is A1, x2 is A2 hingga xn is An dan z P1 kali X1 ditambah P2 kali X2 ditambah Q.
3. Metode Mamdani diperkenalkan oleh Mamdani dan Asilian pada tahun 1975. Ada 4 tahapan dalam inferensi Mamdani, yaitu 1. Pembentukan himpunan fazi atau fazification. Yang kedua, penerapan fungsi implikasi, yang digunakan adalah min. Yang ketiga, komposisi atau penggabungan aturan, yang digunakan adalah max, aditif atau sum, dan probabilistic or atau probor. Dan yang keempat adalah defazification atau penegasan. Metode defazifikasi yang digunakan adalah centroid dan juga mean of maximum. Berikutnya metode komposisi aturan. Yang pertama ada max. Solusi himpunan diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum, kemudian menggunakan dan dimodifikasi daerah fazi dengan rumus seperti berikut. Selanjutnya ada aditif atau sum. Solusi fazi diperoleh dengan melakukan bounded sum pada semua output daerah fazi. Rumusnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada probabilistic or atau probor. Solusi fazi diperoleh dengan cara melakukan product terhadap semua output daerah fazi. Rumusnya adalah sebagai berikut. Contoh soal. Contoh, metode Tsukamoto. Sebuah perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang paling banyak menerima 600 kemasan per hari dan paling sedikit 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasan sampai saat ini, perusahaan baru memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari, serta demi efisiensi mesin dan SDM tiap hari digunakan, perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan sebagai berikut, yaitu rule if then sebagai berikut hingga rule 4. Berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan? Ada 3 variabel yang digunakan, yaitu permintaan, persediaan, dan produksi. Diketahui permintaan 1.000 hingga 5.000, X sama dengan 4.000. Persediaan 100 hingga 600, Y-nya sama dengan 300. Produksi 2.000 hingga 7.000, berapakah Z-nya? Permintaan terdiri dari 2 himpunan fazi, yaitu turun dan naik. Di permintaan, nilai paling kecil adalah 1.000. Kemudian nilai paling besarnya adalah 5.000. Kemudian untuk rumus permintaan turun dapat kita peroleh, yaitu nilai maksimum dikurangi X. Kemudian 4.000 ini adalah nilai yang diperoleh dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai minimumnya adalah 1.000. Kemudian untuk permintaan naik, yaitu X dikurangi 1.000 nilai minimum dibagi 4.000 yang merupakan nilai maksimum dikurangi nilai minimum, sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya nilai permintaan turun dan nilai permintaan naik, maka hasilnya diperoleh 0,25 dan 0,75. Selanjutnya yaitu persediaan, terdiri dari 2 himpunan fazi, yaitu sedikit dan juga banyak. Untuk nilai sedikit, nilai minimumnya adalah 100 dan nilai maksimumnya adalah 600. Kemudian untuk persediaan sedikit, kita masukkan ke dalam rumus 600 nilai maksimum dikurangi Y, kemudian dikurangi nilai selisih dari maksimum dan juga nilai minimumnya, diperoleh 500. Untuk persediaan banyak, Y-nya ditaruh di depan, dikurangi nilai minimum, dibagi 500. Hasilnya yaitu kita dapat peroleh yaitu 0,6 dan juga 0,4. Untuk produksi terdiri dari 2 himpunan fazi, yaitu berkurang dan bertambah. Untuk persediaan berkurang, nilai minimumnya yaitu 2.000 dan untuk persediaan bertambah nilai maksimumnya adalah 7.000. Maka kita dapat peroleh nilai di sini 7.000 dikurangi Z dibagi 5.000, yaitu merupakan selisih dari nilai maksimum dan juga nilai minimum. Begitu juga dengan yang nilai bertambah, Z-nya ditaruh di depan, dikurangi 2.000 merupakan nilai minimum, dibagi 5.000. Maka kita harus menemukan dengan rumus rule 1 dan juga hingga rule ke-4 yang tadi telah dijelaskan pada soal. Untuk rule 1, yaitu jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang akan berkurang. Lalu kita masukkan rumus dan kita akan mendapatkan nilainya. Untuk rule 1 kita lihat, untuk permintaan turun dan persediaan banyak, kita cari nilai minimumnya. Di sini kita telah mendapatkan nilai untuk
permintaan turun yaitu 0,25, dan untuk persediaan banyak yaitu nilainya 0,4. Sehingga kita dapat menentukan nilai minimum dari keduanya yaitu 0,25. Nah, dari himpunan tersebut kita dapat masukkan nilainya ke dalam rumus. Sehingga diperoleh Z1 sama dengan 5.750. Nah, untuk rule 2 yaitu dengan kondisi jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Sehingga kita dapat peroleh nilai permintaan turunnya N nilai persediaan sedikit. Untuk nilai permintaan turun yang ini 0,25 dan untuk persediaan sedikit 0,6. Nah, sehingga kita bandingkan mana yang lebih kecil dari angka tersebut yaitu 0,25. Sehingga kita bisa masukkan dalam rumus, hasilnya adalah 5.750. Nah, untuk rule ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka barang bertambah. Sehingga untuk nilai permintaan naik N persediaan banyak, nilainya yaitu 0,75 dan 0,4. Diperoleh nilai minimumnya adalah 0,4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Lalu kita memperoleh nilai Z3 yaitu 4.000. Untuk rule keempat, yaitu jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang akan bertambah. Kita dapat masukkan ke dalam permintaan naik dan juga persediaan banyak. Lalu didapatkan nilai 0,75 dan 0,6. Kemudian kita cari nilai minimumnya yaitu 0,6. Dari himpunan tersebut, barang bertambah dan kita dapat peroleh dengan memasukkan rumus sehingga Z-nya sama dengan 5.000. Jika sudah mendapatkan hasil, kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu rumusnya sebagai berikut. Nah, tadi kan telah diperoleh nilainya, mana yang lebih minimum dan juga hasilnya. Begitu juga seterusnya, sehingga diperoleh nilainya 7.457 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 4.983. Sehingga jumlah makanan jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4.983 kemasan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.